Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aljabri Channel, channel tempat berbagi informasi dan tips-tips menarik. Ya, melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang cara menghasilkan uang dengan mengirimkan artikel melalui situs-situs tertentu yang membayar mahal penulis, di mana sebelumnya sudah dibahas situs buruan.co, kemudian juga ada situs Geotimes. Nah, di kesempatan kali ini akan dibahas situs selanjutnya. Ini ya, masih saya dapatkan informasinya itu dari artikel dengan judul Daftar Situs yang Membayar Mahal Penulis dari situs pinkom.com. Nah, situs yang akan dibahas ini adalah remotv.or.id. Remote TV ini termasuk website serius dan sebagian besar kontennya berbentuk opini dan esai. Remote TV sangat fokus pada tulisan-tulisan yang berkaitan dengan isi jurnalisme. Nah ini, jika membaca situs ini, kamu akan melihat banyak artikel yang berkaitan dengan media seperti koran, TV, majalah, wartawan, kontributor media, dan lain sebagainya. Kalau Anda memiliki kemampuan menganalisis framing berita dan cara kerja media, tidak ada salahnya mengirim ke situs ini karena jerih payah Anda akan dibayar mahal. Lalu, berapa honor yang didapat saat mengirim tulisan ke situs ini? Dari informasi yang didapatkan dari para penulis, honor tulisannya adalah 350.000 per tulisan. Penulis bahkan bisa mendapatkan bayaran lebih tinggi mencapai 1.500.000 per tulisan jika tulisan tersebut dianggap segar, menarik, dan relevan. Jadi, semakin berkualitas tulisan, semakin dibayar mahal. Seperti itulah kurang lebih. Nah, untuk melihat detail lengkap termasuk tata cara dan pedoman mengirim tulisan di Remote TV, silahkan klik di sini. Nah, ini yang tulisan di sini diklik. Kemudian nanti diarahkan ke halaman ini dari Remote TV, menulis untuk kami. Nah, ini ingin menulis untuk kami, publikasi remotv.or.id secara umum memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi kajian dan literasi. Aspek kajian kami didasari oleh relatif minimnya kajian media yang serius dan berkelanjutan di Indonesia. Padahal media mengisi ruang yang kian penting dalam hidup kita, mulai dari perpolitikan hingga kehidupan sehari-hari. Aspek literasi kami didasari oleh kepercayaan kami bahwa literasi, termasuk literasi bermedia, adalah hak publik yang perlu diperjuangkan untuk setiap individu. Kedua hal ini mendefinisikan publikasi yang kami inginkan. Hasrat akademik akan kebaruan dan relevansi baik dalam tema maupun model analisis yang digunakan, serta aksesibilitas dan kesegaran yang membuat tulisan kamu dapat dibaca dan disebarkan di masyarakat luas. Apakah kamu menemukan pola menarik mengenai peliputan media terkait suatu isu, atau kamu menemukan konsep atau kajian baru yang relevan dengan isu media Indonesia, dan kamu ingin membantu jelaskan dan sebarkan, ikuti panduan berikut untuk berkontribusi dengan ide menarik. Nah, ini jenis tulisannya tuh. Untuk saat ini kami memiliki 3 jenis artikel yang menerima kontribusi dari eksternal tuh, artinya dari penulis luar. Yang pertama ada bangku belakang berisi 400-600 kata. Isinya itu cerita tentang manusia dan ritual yang dilakukannya di, dengan, dan terhadap media. Dengan 4-5 tulisan per edisinya, bangku belakang diharapkan untuk merekam praktik bermedia dari sudut pandang audiens. Untuk mengetahui tema dan tenggat edisi yang sedang berjalan, pantau kami di Twitter, Instagram, atau Facebook. Jadi, edisi bangku belakang ini hanya menerima 4-5 tulisan ya per edisinya tuh. Nah, biar tahu kapan edisi ini berlangsung, edisi sedang berlangsung itu, pantau di media sosial Remote TV ya, di Twitter, Instagram, atau Facebooknya. Nah, jenis tulisan kedua adalah amatan, berisi 800-1.500 kata. Isinya itu tentang opini dan analisis terkait isu media termasuk jurnalisme, komunikasi digital, kajian khalayak, komunikasi politik, regulasi, komunikasi informasi, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir nih yang menerima kontribusi dari penulis luar itu adalah di balik layar. Tulisannya itu berisi 800-1.200 kata. Dan temanya tuh tentang rubrik khusus bagi pekerja media seperti wartawan, videografer, penulis naskah, editor, dan lainnya.
menghadirkan berbagai kisah seputar pengalaman dan refleksi personal dalam memproduksi konten media. Jadi behind the skin begitulah ya, ibaratnya cerita-cerita behind the skin seorang wartawan, videografer, penulis naskah dan sebagainya yang berhubungan dengan media. Poin selanjutnya, tulisan apa yang kami harapkan, yang RemoTV harapkan ini. Jadi remotv.org.id beraspirasi menjadi jembatan di antara para ahli dan akademisi dengan publik awam. Karena itu kami mengharapkan tulisan yang tajam dan membawa kebaruan, namun tetap dapat diakses publik dengan mudah. Tolong sebisa mungkin hindari penggunaan jargon yang terlalu kompleks. Asumsikan Anda bicara dengan orang awam. Poin kedua, pastikan bahwa aspek media menjadi pemeran utama dalam tulisan kamu. Tulisan tentang komentar seorang tokoh politik yang disampaikan melalui Twitter, tapi hanya membahas media sebagai latar tanpa pembahasan kajian media, misalnya, umumnya tidak akan kami terima. Poin ketiga, sebisanya jabarkan argumen Anda dengan ringkas dan efisien tanpa bertele-tele. Di sisi lain, jangan ragu juga untuk menulis artikel yang cukup panjang selama Anda yakin bahwa itu diperlukan untuk menjustifikasi argumen Anda. Dan poin terakhir adalah kami menyukai tulisan yang runtut dan terfokus, serta didasari oleh argumen dan data yang kuat. Jadi ini tuh tulisannya tuh ya semi-semi ilmiah, tapi semi-semi opini juga. Kemudian ini tata cara pengiriman tulisan. Lampirkan file tulisan kamu dalam surel atau email, kemudian kirimkan ke redaksi@remotv.org.id. Dan ada beberapa poin penting juga nih. Ada poin pertama, tuliskan pengantar surel. Kami senang disapa, tidak perlu panjang-panjang atau menyertakan CV seperti kamu ingin melamar kerja. Setidaknya jelaskan siapa diri kamu dan apa tema tulisan kamu. Jadi di bagian body emailnya tuh tulis, ya perkenalkan nama dan isi tulisannya tentang apa, sederhana saja seperti itu. Kemudian nomor 2, kirimkan tulisan Anda dalam format dokumen Word dan sisipkan dalam surel Anda. Poin ketiga, Anda bisa menaruh gambar dalam ilustrasi Anda, namun pastikan bahwa gambar tersebut tidak melanggar hak cipta atau menggunakan Creative Commons. Jadi boleh menggunakan ilustrasi, tetapi gambarnya itu jangan sampai melanggar hak cipta. Ya kalau emang punya gambar sendiri silahkan, tapi kalau mau memakai gambar orang lain, usahakan itu yang boleh dipakai secara umum dan tidak ada hak ciptanya. Seperti itu. Poin 4, jangan lupa sertakan biografi singkat kurang lebih 3 kalimat di ujung tulisanmu dan lampirkan sebuah foto pilihan kamu. Poin kelima, pastikan bahwa karyamu bukan hasil plagiasi, belum dipublikasikan di tempat lain, serta tidak melanggar hak cipta ataupun bermuatan diskriminatif. Dan poin keenam, publikasi remotv.org.id menerapkan lisensi hak cipta CC BY NC 4. Nanti bisa dibaca ya, ini bisa diklik. Tapi ini sederhananya tuh lisensi ini tuh sederhananya adalah konten-konten ini tuh boleh dipublikasikan ulang selama ia diatribusikan dengan benar dan dengan tujuan non-komersial. Lisensi ini juga akan berlaku untuk karya Anda yang kami muat. Jadi begitu, konten yang akan dimuat di RemoTV itu boleh dipublikasikan ulang selama ia diatribusikan dengan benar dan dengan tujuan non-komersial. Seperti itu ya. Nah, informasi tentang mengirim tulisan di RemoTV sampai di sini saja ya hanya. Dan tadi kalau didapat dari situs Pinkom ini, bayarannya adalah per tulisan itu 350.000 atau bahkan sampai jutaan rupiah tergantung kualitas tulisan itu sendiri. Oke, sampai di sini saja video kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat yang banyak ya. Jadi buat kalian-kalian yang sedang mencari pekerjaan freelance, yang sedang mencari pekerjaan sampingan, bisa dicoba bekerja menulis artikel karena tidak membutuhkan banyak waktu dan bisa dikerjakan di mana saja ya. Pakai handphone pun bisa, tinggal tulis di note kemudian nanti bisa disalin di laptop setelah itu. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe
dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan notifikasi-notifikasi terbaru dari El Jabari Channel. Kemudian tulis juga di kolom komentar kira-kira video apa lagi yang harus dibahas di El Jabari Channel. Jangan lupa klik like kalau suka dengan video ini dan juga share ya biar bermanfaat bagi orang-orang lain. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.